Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas tentang anxiety psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani. Kangen gak sama saya? Kangen? Udah berapa hari ya saya nggak bikin video ya. Oke. Ya, oke, yang baru bergabung ya, silakan Anda lihat video saya yang dulu ya. Di situ sudah lengkap apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan hingga saya terlepas dari anxiety psikosomatis maupun asam lambung. Oke ya, gitu. Untuk subscriber saya dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri banyak ya, yang dari Korea, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, terus Taiwan dan lain-lain sebagainya. Ada Timur Leste juga saya lihat, ada yang dari Uni Emirat Arab. Loh Bapak kok tahu ya? Saya tahu, rahasia, jangan kepo ya. Oke, Anda bisa minum teh atau minum apa sambil nonton video saya akan menemani Anda. Anggap saja saya berbincang-bincang dengan Anda begitu. Oke, Anda boleh minum teh atau minum yang lain, tapi kalau minum teh jangan kasih gula ya. Karena apa? Nanti gini, kalau saat Anda minum teh itu jangan Anda campur gula. Karena apa? Anda lihat saya aja, nanti teh itu akan menjadi manis gitu. Pede amat. Oke, untuk subscriber saya yang di 34 provinsi ya, yang di 514 kabupaten kota dan 16.771 pulau. Bapak kok tahu? Ya tahu lah. Masa orang Indonesia nggak tahu berapa jumlah provinsi, berapa jumlah pulau besar maupun kecil, berapa jumlah kabupaten maupun kota, masa nggak tahu orang Indonesia. Gitu. Kalau salah nanti mohon dikoreksi ya. Oke, begini ya, jadi Anda semua yang masih merasakan sensasi-sensasi anxiety psikosomatis maupun asam lambung, santai aja, tenang saja. Anda itu sebenarnya hanya larut ya, hanya larut pada sensasi maupun ilusi yang Anda rasakan begitu ya. Anda itu terjebak dalam lingkaran itu begitu. Nah, untuk keluar dari lingkaran, makanya lingkaran itu harus ada garis putus. Nah, setelah ada garis putus, maka lingkaran itu ada celah untuk kita bisa keluar. Nah, dan solusi-solusinya itu sudah saya sampaikan pada Anda semua. Memang sih anxiety psikosomatis itu biasanya itu diawali dengan gangguan pencernaan dulu, bisa mah atau asam lambung. Tetapi di sini sesuai dengan pengalaman saya, kalau saya diawali dengan asam lambung maupun mah, tetapi setelah asam lambung saya sembuh, mah saya sembuh, sensasi-sensasi yang lain itu masih saya rasakan begitu ya. Ada juga yang setelah asam lambungnya sembuh, ya sudah, sensasi itu hilang gitu ya. Jadi tetap semangat. Kalau memang asam lambung Anda sudah sembuh tetapi sensasi masih Anda rasakan, misalnya keliengan, sempoyongan kayak dunia lain dan sebagainya, itu berarti ada faktor lain. Nah, faktor lain itu apa? Yaitu dari pikiran kita atau sifat-sifat kita yang dulu, pemikiran kita yang dulu ya, yang pernah saya sebutkan. Nah, begitu ya. Anda nggak usah berkecil hati. Semua itu pasti nanti dengan usaha Anda pasti akan sembuh. Karena apa? Anda itu pilihan Tuhan ya, pilihan Allah. Kenapa Anda dipilih Allah? Karena Allah itu tahu kalau Anda itu mampu menghadapi ujian tersebut gitu ya. Kalau orang itu tidak mampu menghadapi ujian itu, maka mereka nggak akan diuji oleh Allah begitu. Mereka akan diuji dengan kesenangan terus ya. Nah, dengan diuji kesenangan itu, mereka itu malah mendekat atau justru malah menjauh begitu. Kalau Anda, saya yakin diuji sakit, Anda disuruh mendekat sama Allah
begitu ya, itu. Nah makanya Anda nggak usah pesimis lah, harus optimis ya, tetap semangat dan yakin begitu bahwa Anda itu adalah pilihan dari Tuhan, pilihan Allah untuk diuji itu karena Anda mampu ya gitu. Oke, tetapi ini perlu Anda cermati ya, perlu Anda cermati. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung itu sebenarnya banyak sekali. Tetapi di sini saya akan ungkapkan inti-intinya saja ya. Dan mungkin Anda itu ada yang menyadari bahwa itu salah dan ada yang tidak menyadari kalau itu salah begitu. Nah, ini. Jadi kalau Anda menderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung ya. Yang pertama, kesalahan Anda yang pertama itu biasanya Anda itu sering memvonis diri Anda itu sakit berat gitu ya. Nah, karena saya tahu, karena saya dulu juga begitu. Tetapi setelah diadakan serangkaian medical check up, ternyata kita itu sehat-sehat saja, tetapi kita itu nggak percaya akan hasil itu, lebih percaya pada vonis kita, diagnosa kita itu. Kita lebih percaya sama diagnosa kita daripada diagnosa dokter gitu ya, merasa lebih pintar dari dokter. Saya merasakan ini kok, dokter bilang gitu, bagaimana sih dokter itu? Nah, itu juga pernah saya alami begitu ya. Jadi Anda jangan memvonis kalau Anda itu sakit berat ya. Saya tahu Anda sering deg-degan, napas pendek, terus begah, kembung, terus nyeri dada kiri maupun kanan, tembus ke belakang. Itu saya tahu karena saya mengalami semua. Nah, itu akhirnya Anda akan menebak-nebak sendiri sakit Anda. Nah, itulah kesalahan fatal sebenarnya ya, kesalahan fatal. Karena apa? Kalau Anda sudah menebak sakit Anda sendiri, nanti itu akan menjadi sugesti begitu. Ingat, apa yang kita ucapkan itu adalah bisa menjadi doa. Jadi tetaplah berpikir positif. Kalau kita itu tidak menderita apa-apa, hanya menderita sakit pikiran begitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua adalah Anda selalu mengeluh dan membenci pada diri Anda sendiri. Di sini artinya itu mengeluh dalam hal yang negatif. Misalnya begini, kalau begini mendingan saya mati kayak, terus mendingan saya begini dan sebagainya. Nah, itu jangan Anda lakukan. Terus jangan Anda melakukan tiap hari kok badan rasanya begini, gimana ini, gimana itu, jangan ya. Anda mengeluh saja sama Sang Pencipta begitu. Dengan apa ya? Dengan doa. Anda ceritakan aja, anggap aja Anda itu berbicara, sudah berbicara sama Tuhan. Ya Allah, aku merasakan ini, ya Allah, gini dan sebagainya. Anda lebih tahu mungkin daripada saya ya. Terus yang ketiga, biasanya orang yang menderita anxiety psikosomatis itu selalu berpikir yang tidak logis ya, yang tidak masuk akal, tidak logika ya. Misalnya merasa disantet orang, merasa diguna-guna orang dan sebagainya. Nah, disitulah kesalahan fatal. Akhirnya Anda nanti akan mendapat dosa baru, yaitu apa? Misalnya Anda mendatangi ahli spiritual ini, dan Anda dibilang, Anda disantet orang, diguna-guna orang. Nah, nanti Anda akan suudon sama orang. Anda pasti menebak-nebak sendiri, siapa sih, apa dia ya? Dulu saya pernah melakukan kesalahan, oh iya ini pasti dia. Nah, itu jangan ya, itu. Oke. Terus kesalahan yang keempat adalah Anda itu terlalu mengamati perubahan fisik dengan berlebihan tanpa mengamati perubahan di jiwa Anda gitu. Ya. Jadi begini, ini sebenarnya sudah saya ungkapkan di video ya. Anda itu terlalu apa? Terlalu mengamati perubahan di raga Anda itu secara berlebihan, secara negatif. Misalnya rambut rontok aja sudah wah, rambut saya kok makin rontok ya, ini kenapa? Nah, terus lidah Anda mungkin warnanya putih. Nah, Anda sudah, lidah saya kok warna putih. Padahal itu mungkin sudah berlangsung lama, tapi Anda tidak menyadari, dan Anda menyadarinya saat Anda mengalami anxiety psikosomatis. Jadi apa-apa itu Anda amati begitu. Ada benjolan, padahal benjolan itu mungkin udah lama, tetapi Anda menganggapnya, wah ini kok jadi begini ya. Nah, terus misalnya kaki Anda kok
kayaknya besar gitu, padahal dulu mungkin juga sudah besar gitu. Terus kuku Anda, warna kuku kok begini, jadi begini, telapak begini dan sebagainya. Nah, itulah Anda terlalu mengamati perubahan fisik di diri Anda itu secara berlebihan dan negatif begitu, tanpa Anda mengamati perubahan yang ada di jiwa Anda begitu. Jadi mulai sekarang amati jiwa Anda dulu. Apa sih yang berubah dari diri saya? Saya dulu begini kok sekarang begini. Terus untuk mengembalikan itu saya harus bagaimana? Nah, itu sudah saya ungkapkan di video saya. Makanya tonton, kalau nonton video itu sampai habis ya. Jangan di-skip. Padahal di situ mungkin ada poin-poin yang penting Anda skip. Akhirnya Anda bertanya gitu, bertanya terus. Tuh ya. Tadi yang keberapa ya? Keempat ya. Sekarang yang kelima. Nah, Anda itu tidak mau melatih apa yang Anda takutkan, begitu. Misalnya ya, Anda takut di keramaian, tetapi Anda nggak mau melakukan itu, nggak mau melatih sedikit demi sedikit, justru malah menghabiskan waktu di rumah, berbaring, melamun, meratap dan sebagainya, begitu ya. Jadi banyak yang Anda takutkan itu apa aja, Anda latih. Anda takut jalan kaki, nanti kalau sempoyangan pingsan bagaimana? Itu Anda latih. Anda pingsan enggak? Pasti tidak pingsan, saya yakin begitu ya. Hanya Anda itu tertipu dengan ilusi-ilusi itu ya. Sudah saya jelaskan, Anda itu terperangkap dalam lingkaran dan Anda tidak bisa memutus garis lingkaran itu. Nah, sehingga tidak ada celah untuk Anda keluar begitu ya. Nah, itu saya lebih ke pola pikir dulu ini ya. Nah, itu. Jadi tonton video saya, apa yang Anda takutkan, ayo diberanikan. Nah, itu sudah ada di video saya. Cari, jangan malas mencari ya. Jangan malas mencari, karena apa? Biasanya itu orang yang kena anxiety psikosomatis itu menderita sakit kulit, yaitu apa? Yaitu kudis, kurang disiplin ya, kutil, kurang teliti, kurang rapi gitu ya. Maka Anda kalau nonton ya jangan di-skip-skip, tontonlah. Setelah Anda tonton ya harus Anda praktekkan, jangan Anda dengarkan, jangan Anda tonton saja begitu ya. Terus yang keenam adalah Anda terlalu meramal mimpi itu secara berlebihan. Nah, ini saya yakin orang dengan anxiety psikosomatis asam lambung itu mimpinya pasti buruk-buruk. Nah, dalam menanggapi mimpi itu, Anda tidak usahlah membaca-baca tafsir mimpi, nggak benar itu, ya, nggak benar. Karena apa? Mimpi itu bisa menjadi mitos. Mimpi itu mitos. Misalnya gigi copot akan ada begini, itu adalah mitos, begitu, ya, sudah menjadi mitos. Coba kalau Anda mimpi misalnya kuku Anda luka, apa Anda takut? Enggak kan? Nah, itu jadi mimpi kalau sudah menjadi mitos. Nah, itulah sudah nggak usah Anda ramal gitu. Mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dan mimpi buruk lainnya, pokoknya lah Anda pasti sudah mengalami. Nah, itu ya. Nah, jadi 6 poin itu jangan Anda lakukan. Oke, tetap semangat, jangan kendor, tetap yakin pada diri Anda sendiri. Yang bisa merubah itu adalah diri Anda sendiri. Dari mana merubahnya? Dari pikiran Anda sendiri, pola pikir Anda sendiri. Saya itu tidak bisa menyembuhkan Anda, tetapi saya hanya bisa memotivasi Anda, menularkan ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya lakukan gitu pada Anda semua. Oke, mungkin hanya itu saja video singkat saya, karena kalau saya bikin video lama pun Anda tidak mau nonton sampai habis gitu. Jadi saya sekarang lebih menayangkan video-video singkat saja begitu. Oke, tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.